Dongeng Cermin di Dinding. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Cermin di Dinding. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum ke alur ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur cerita. Cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di kota ini? Tanya Rena. Cermin besar yang tergantung di tembok kamar. Rena pun menjawab, kaulah Rena yang cantik. Sayang, bukan kau yang memiliki hati terbaik. Lagi-lagi jawabanmu seperti itu, teriak Rena kesal. Aku kan hanya bertanya, siapa yang paling cantik? Aku tak perlu menjadi anak yang baik hati. Menjadi anak cantik jauh lebih baik menyenangkan, katanya lagi. Tak ada gunanya menjadi anak cantik jika hatimu tak baik, jawab cermin itu tenang. Rena memang cantik, rambutnya coklat tua, matanya bersinar-sinar, dan kulitnya pun halus sekali. Sayangnya, ia egois. Ia tak bisa melihat makhluk lain senang. Rena sering sengaja menginjak seorang semut di halaman rumahnya. Ia juga sering memetik bunga-bunga yang masih kuncup. Yang paling parah, Rena sering mengejek teman-temannya. Ada saja yang dijulukinya si gendut, si ceking, si hidung melon, atau si rambut sarang burung. Kini, Rena tak punya teman sama sekali. Ia kesepian, tetapi masih tak sadar juga. Satu-satunya temannya adalah cermin di dinding kamarnya itu. Tetapi, akhir-akhir ini, cermin itu juga membuatnya marah. Suatu pagi, lagi-lagi Rena bertanya, Cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di kota ini? Jawaban dari cermin tetap sama, kaulah Rena yang tercantik. Sayang, bukan kau yang memiliki hati yang terbaik. Kali ini Rena benar-benar marah. Mengapa kau selalu berkata begitu? Katanya. Rena sayang, lihatlah dirimu. Apakah kau punya sahabat? Itu semua karena tingkah lakumu. Coba kau sedikit bersikap manis pada teman-temanmu, juga pada makhluk lain. Aku yakin sebenarnya kau tak suka hidup kesepian seperti ini, jawab cermin panjang lebar. Rena semakin marah. Ia membanting cermin itu. Prak! Cermin itu jatuh berkeping-keping. Rena lalu menyimpan serpihannya ke dalam kardus dan menaruhnya di bawah tempat tidurnya. Aku akan membuangmu jauh-jauh nanti, katanya kesal. Kini, Rena benar-benar tak punya teman. Hari-harinya bertambah sepi. Sejak cermin itu tak lagi ada di dinding kamarnya. Rena pun berusaha menghibur dirinya sendiri. Ia berjalan-jalan ke teras rumahnya. Aha, semut-semut ini membangun sarang lagi ya. Hehe, rasakan ini, katanya sambil mengangkat kaki. Ia siap menginjak seorang semut. Itu ketika tiba-tiba ia teringat kata-kata si cermin. Aku harus bersikap manis. Ah, ini kan cuma semut, pikirnya. Rena menghela napas. Ia akhirnya tak jadi menginjak seorang semut itu. Ia duduk dan memandangi semut-semut yang sudah mengumpulkan makanan. Mereka sungguh kompak, kerjasama yang bagus, gumamnya. Rena lalu melihat bunga-bunga di sekitarnya. Tangannya terulur, hendak memetik kuncup bunga. Tetapi, pandangannya lalu teralih pada bunga-bunga lain yang mekar. Indah sekali, kenapa aku baru melihatnya ya? Rena sadar. Ia tak pernah melihat bunga bermekaran karena ia selalu memetiknya saat mereka masih kuncup. Rena tak jadi memetik kuncup bunga. Ia mengambil gunting dan keranjang. Ia menggunting bunga-bunga yang mekar dan menaruhnya di keranjang. Aku akan merangkainya untuk ibu, katanya senang. Saat hendak masuk ke rumah, lewatlah Rosa, temannya yang bertubuh gemuk. Hegen. Rena tak meneruskan kata-katanya. Hai Rosa, kau mau kemana? Temani aku merangkai bunga yuk, sapanya.
Rosa membelalakan matanya, seolah tak percaya. "Ayo, aku sekarang merangkai bunga," jawab Rosa. Siang itu, Rena dan Rosa sibuk merangkai bunga. Ibu Rena gembira saat menerima rangkaian bunga itu. Setelah Rosa pulang, Rena kembali ke kamarnya. Ia pun kembali kesepian. Ia lalu teringat pada serpihan cermin yang belum dibuangnya. Diambilnya di kardus, tempat ia menyimpan serpihan cermin tadi. Rena berusaha merekatkan pecahan cermin itu. Beberapa jam kemudian, pekerjaan Rena pun selesai. Cermin itu kembali ia gantung di dinding, meskipun tak lagi sempurna. Cermin di dinding, maafkan aku karena telah membantingmu. Rupanya kau benar. Sedikit bersikap manis telah membuat hatiku gembira. Hari ini aku belajar banyak hal. Aku baru tahu jika semut itu hewan yang kompak. Aku juga baru tahu kalau Rosa pandai merangkai bunga. Cermin diam tak menjawab. Rena sedih. Ia tahu cermin itu mungkin telah rusak. Cermin itu tak lagi bisa diajaknya bercakap. Rena bertekad. Ia tak mau pengorbanan cermin itu sia-sia. Esok, ia akan belajar bersikap manis lagi terhadap semua teman dan makhluk hidup. Esok dan esok dan esok dan selamanya ia akan bersikap manis. Dan cerita pun selesai. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye.